Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yohanes 4 ayat 22 atau 23 dikatakan Bapa menghendaki penyembah. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya Father seek worshiper. Jadi gereja lahir untuk melahirkan para penyembah. Bukankah semua agama menyembah? Yes. Tapi penyembahan yang dimaksud berbeda paradigmanya. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi harus dua. Kita nggak bisa menyembah dalam roh tanpa kebenaran, keluar dari kebenaran. Sebaliknya kita nggak bisa menyembah dalam kebenaran tapi not in the spirit. Kira-kira begitu ya. Nah, kenapa? Karena kerajaan surga ini adalah kerajaan imam. Kalau Anda baca buku Kingdom Paradigm, ada 3 line, 3 jalur. Kingship, priesthood, sonship. Jadi kita harus jadi putra, para pewaris, yang adalah imam dan raja, atau raja yang imamat. Kata kunci putra adalah mewarisi, kata kunci imam adalah melayani, kata kunci raja adalah memerintah. Patternnya Tuhan tuh nggak bisa cuma satu. Anda harus blend jalur ini. Jadi pembunuhan pertama itu terjadi kakak adik karena sebuah persaingan, pertentangan, perdebatan atau dua konsep ibadah penyembahan yang berbeda. Betul ya? Kalau kita bahasakan. Jadi ternyata tidak semua ibadah, tidak semua penyembahan itu diterima. Jadi kita nggak boleh fokus cuma rajin ke gereja. Nah, seringkali orang terjebak nggak diterima itu karena kurang tulus. Saya temukan di Alkitab tidak selalu nggak tulus. Caranya salah. Saya percaya Kain itu bukan ditolak karena dia tulus atau tidak tulus. Tidak dikatakan tulus dan tidak tulus, tapi dia tidak lakukan dengan iman. Saya tidak tahu maknanya bisa beda-beda, tetapi tidak dikatakan Kain itu tidak tulus, tapi tidak dengan iman, Ibrani. Sehingga caranya salah. Kalau sementara saya tafsirkan, tidak ada tanda darah.
makan hasil buminya dia. Nah, setelah itu terjadi, Kain jadi iri, jadi marah. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah menolak Kain. Tuhan menolak persembahan Kain. Tuhan tidak benci Kain. Amin. Dia yang gagal paham. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, if you do well, don't you be accepted. Kalau engkau melakukan dengan benar, bukankah ibadahmu juga diterima? Ingat waktu Daud membawa tabut perjanjian, itu Daud tulus loh. Setuju? Dia nggak kurang sungguh-sungguh, full karismatik. Makanya kita nggak bisa ngukur ramenya, semangatnya. Saya itu lihat kalau orang sudah semangat, diterus-teruskan, drumnya tuh bung. Ya. Sampai akhirnya antara musik rock and roll sama mirip-mirip jadinya. Semangat itu tidak salah, tapi semua pada proporsi dan tatanan. Bahkan saya makin percaya dalam satu titik itu Saul, dia harus rela untuk menggeser supaya roh itu masuk. Seperti roket, itu kan pertama didorong, setelah itu dia lepas, dilanjut. Saya ketika merenungkan Alkitab, saya melihat jebakan-jebakan Batman, khususnya ketika orang gagal mengenal Tuhan. Di situ ada gapnya. Saya selalu berkata, apa bedanya Allahnya Israel dengan Allah bangsa lain? Ini yang kita harus minta benar. Elohim Allahnya bangsa lain atau bangsa-bangsa mencari Allah sang pencipta. Paulus sendiri meneguhkan waktu dia di Athena, bukan hanya ada satu Allah. Betul? Yang dimaksud itu benar. Sang pencipta, aku kan menyembah demit kok. Makanya sama-sama ngeklaim saya itu menyembah pencipta. Nah itulah lahir agama. Tapi orang lupa, semua Allah itu tidak pernah menyatakan diri. Nah susahnya kita gereja kadang-kadang bertahun-tahun tidak ada menyatakan dengan tenang, ya pokoknya aku percaya Yesus. Padahal Yesus itu bukan Allah seperti itu. Saya challenge Anda termasuk saya. Sejak awal Yahweh Elohim yang diceritakan di Alkitab adalah Elohim yang berkunjung, Elohim yang menjumpai, Elohim yang membangun sebuah persekutuan hubungan dengan umatnya. Betul nggak? Jadi kalau orang, dengan kata lain, orang seumur hidup dia nggak pernah ngalami itu, ada yang salah. Betul? Mari kita cari supaya ini benar. Kalau caranya benar, hasilnya juga benar. Nah, jebakan Batman pertama, mereka mengenal perbuatan Tuhan, tapi Israel belum mengenal Tuhan, Yahweh. Hukum belum diberikan. Yang dipanggil Tuhan ke Gunung Horeb, Musa. Mereka menunggu sekian lama, mereka nggak sabar. Mereka ingin Allah yang kelihatan. Kenapa hampir semua penyembahan itu pakai patung? Karena Allah nggak menyatakan diri. Loh, betul nggak? Jadi supaya ketok dibuatkan patung. Saya menghormati kepercayaan ada patung simbol. Saya percaya 100%. Mereka tidak maksud menyembah patung itu. Tapi buat saya begini. Kalau orang lagi long distance relation LDR. Wah, ngerti itu. Nah, kalau LDR ya toh, kan dilihat fotonya. Ya toh. Sebab nggak ketemu. Lah tapi lah pacarnya teko mosok sayang didelok fotone iki gak dijauh mong fotone. Simpel kan? Ketika si dianya datang, kan dia nggak perlu ngajak ngomong sama fotonya lagi. Nah, dia butuh patung. Dalam anugerah saya nggak butuh sembahyang di depan patung. Patung Yesus nggak perlu supaya kuat. Saya fokus. Saya nggak butuh. Amin. Anda juga nggak butuh. Gimana caranya? The Holy Spirit. Jadi mereka bikin lembu emas dan mereka berkata, hai Israel, dalam LAI, inilah Allah. Tapi sebenarnya teks aslinya, inilah Yahweh. Dia panggil Yahweh. Dia tetap pakai nama yang sama. Dia nggak nyebut berhala. Dia nggak manggil Allah lain.
Dia nggak panggil Baal, dia nggak panggil Asyitoret. Dia pakai nama yang sakral, Yudhwaha. Tapi ternyata yang disembah lembu emas. Loh, ini perwujudan Yahweh ini. Inilah jebakan. Dan Harun pun besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan huruf besar, Anda cek. Betul? Jadi Harun pun sendiri juga, saya nggak tahu dia nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti, I don't know. Tapi dalam hal ini Harun munafik. Nah, rupanya dosa ini masih diikuti. Ketika Israel split 10-2, Yerobeam lahir dari ini. Kenapa penyembahan itu, berhala itu menarik? Karena bisa ketok, nggak sabar. Yang Yerobeam apa? Mau bersaing. Nah, hati-hati ketika pelayanan motivasinya saingan, mau ngalahkan atau lebih pokoknya gitu. Ini celah. Yerobeam tidak memikir nyembah Allah lain loh, tapi dia takut kesaingan. Nanti orang yang ini negara Israel sama Yehuda sudah takut ibadahnya kan rumahnya udah di Yerusalem. Nanti mereka beribadah katut. Ayo kita buat Yerusalem tandingan. Mai dibuatlah di Betel dan di Dan. Ini semua ada impact-nya. Dan rakyat pergi ke Betel dan ke Dan. Dan itu sebenarnya suku Dan. Apa? Area di Dan. Siapa yang jadi imam? Bukan orang Lewi. Di Dan orang Dan. Makanya Anda tidak kaget bisa atau bukan tahu kenapa di kitab Wahyu suku Dan hilang, diganti Efraim dan Menashe, tetap 12 suku Dan hilang. Karena mereka terjebak secara total suku menyembah berhala. Jadi susahnya mereka masih menganggap menyembah Yahweh. Jadi orang menyembah Allah lain tidak selalu dia merasa menyembah Allah lain. Ini yang Alkitab ajarkan. Kuncinya apa? Kenal. Pengenalan. Kita nggak bisa kenal hanya dari hati, tapi belajar firman. Prinsip-prinsip. Apalagi ini. Zamannya Musa bikin ular tembaga. Zamannya Hizkia jadi dewa namanya Nehustan. Anda cek di Google, Nehustan itu apa? Dewa ular. Jadi yang dari Tuhan itu bisa dimasuki. Ketika Yeskel lihat di rumah Tuhan, di dalam itu ada penyembahan dewa matahari. Kira-kira hari ini kalau secara kita lihat itu ya, kira-kira dari banyak gereja yang ada nggak ya penyembahan berhala? Ada. Nggak bisa dibedah secara letter atau secara doktrin, tapi secara spiritual. Bukan berarti tiba-tiba mereka bukan umat Tuhan, tetap umat Tuhan, tapi nyembah dua, nyembah kanan kiri oke. Makanya itulah Bukit Pengorbanan. Karena sebelum Yerusalem dibangun, rumah Elohim, di mana perjanjiannya itu, orang bikin membangun mezbah di sana kepada Yahweh. Tapi setelah Yerusalem dibangun, sebenarnya ini harus diruntuhkan. Tapi orang masih mungkin malas ke Yerusalem bikin, dan di situ celahnya. Bisa ke Yahweh, bisa ke dewa lain. Satu lagi. Zamannya Ahab itu kan terusannya Yerobeam, Raja Israel. Ketemu istri Isabel. Dia membawa dewa Baal sama Asyitoret. Asyera itu Asyitoret. Sehingga dari lembu emas geser lagi menjadi dewa nasional. Baal sama Asyera atau Asyitoret. Baal itu dewa kemakmuran, dewa hujan, guntur. Dan ternyata ada trisulanya seperti Zeus. Asyera itu dewi sensual,
Makanya ada pelacur bakti, dewi seksual, kesuburan. Yang mengejutkan lagi, raja itu di mana? 2 Tawarik, Raja Yehuda Amasya. Dia ke Edom, mengalahkan Edom, bukan kalah ini, tapi dia membawa para Allah Bani Seir. Edom itu keturunannya siapa? Esau. Esau itu siapa? Putune Abraham. Bayangkan, ini cucu langsung. Kira-kira dia sejak kecil ke sekolah minggu enggak gitu ya? Dididik, dengar, lihat apa cerita bahwa Yahweh yang disembah oleh opanya, papanya, clear. Tapi ketika dia ke Seir, keturunannya nggak nyembah Yahweh. Kenapa? Kepahitan, kebencian. Tadi saingan, nggak mau kalah, kepahitan, atau itu celah-celah yang membuat orang itu nyembah Allah lain. Mereka punya dewa lain. Edom tuh nggak nyembah Yahweh. Kalau Samaria masih nyembah Yahweh, tapi versinya sesat. Makanya orang Yahudi nggak mau ketemu orang Samaria, karena lembu mas ini aliran sesat. Tapi Yesus menyapa. Jadi kita jangan galak-galak sama aliran sesat lah gitu ya. Kita perlu sapa, kita perlu ini kan. Akhir zaman Tuhan ingatkan ibadah yang menyimpang. Nah, orang salah ngerti selalu ukurannya apa? Doktrinnya benar atau salah. Terlalu simple, nggak bisa. Bahkan Yesus mengatakan ahli Taurat, ibadahmu sesat. Bukan karena doktrinnya, karena engkau nggak kenal Tuhan. Nah, ini saya makin percaya berita akhir zaman, Injil yang benar itu tidak hanya membawa orang itu percaya Yesus, mengalami Yesus. Amin. Karena Yesus itu satu Allah yang perwujudan Allah Jehovah Shammah, Allah yang berkunjung. Dia Allah yang berinkarnasi itu. Kita ngomong inkarnasi itu. Nah, seringkali kita tekankan inkarnasi, tapi sebetulnya apa? Inkarnasi itu berkunjung. Betul nggak? Saya sudah tekankan apa itu Natal. Kunjungan sorga ke bumi. Masuk lagi, invasi sorga ke bumi. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan, untuk menaklukkan kekuatan yang tidak terkalahkan, untuk memulihkan kehilangan terbesar. Dan kalau kita petakan seperti ini, kita jadi mulai paham. Ada mutasi yang membawa gereja itu jadi agama, yang menekankan segala doktrin. Kalau kita lihat paradigmanya saudara seberang, itu kan mereka bertarung dengan fatwa atau apa istilahnya, mazhab. Lah kita juga melakukan yang sama ternyata. Padahal bukan itu. Tentu saja kita harus punya mazhab yang benar. Nah, saya membawa penyembahan korban sajian. Kamu imam harus membakar sebagai ingatan sebagian dari emping gandum. Ada gandum, tepung, minyak, seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian. Dari setiap persembahan korban sajian harus kau bubi garam perjanjian Allahmu, dan kau persembahkan garam. Jadi ada tepung, ada minyak, ada garam, ada kemenyaman. Semua boleh dikasih ke imam. Tepung sebagian kasihkan, minyak boleh kamu bagi, anointing boleh di-share, persembahan boleh di-share, rezeki atau apa. Garam juga boleh dibagikan. Yang harus dibakar habis adalah kemenyan. Apa itu? Pemujaan, adoration. Jadi dalam penyembahan harus ada adoration. Tetapi adoration ini nggak boleh berdiri sendiri. Nah, bayangkan kalau korban sajian ini cuma kemenyan, tidak ada tepung, tidak ada garam, tidak ada minyak. Nah, ini kita sorot. Makanya saya soroti. Kita ini menekankan Yesus Allah, Yesus Allah. Allah itu pencipta, Allah itu dipuja. Betul?
Tetapi 1 Korintus 8 hanya ada satu Allah, yang adalah Bapa, dan satu Tuhan. Jadi kita harus utuh, dia harus di dalam Godship. Makanya Bapa itu disembah karena dia pemberi hidup. You are worthy. Engkau layak karena kehendakmu semua ada dan tercipta. For thy pleasure they are created. Tetapi anak disembah, engkau layak karena engkau menebus, karena engkau membeli, dan engkau jadi Tuhan. Jadi penyembahan yang benar itu harus dua, Godship and Lordship. That's worship. Ini kata kuncinya adoration. Ini kata kuncinya adalah penyerahan diri, submission, dan obedience, ketaatan. Jadi dia harus jadi Allah dan Tuhan. Makanya Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Pinter. Kita nggak bisa nyembah dia Allahku tok. Yang kita ini ya suka nyanyi gitu ya. Seneng nyanyi, seneng itu nggak salah, nggak ada yang salah. Cuma nyembah gitu, tapi nggak pernah nurut. Padahal yang sakit itu apa? Nurut ini. Ketika dia bilang, Thy will be done in my life. Jadi bagaimana penyembahan yang kita harus dalam garam. Nah, Elisa dalam pelayanannya, dia melakukan pemulihan kesembuhan itu pakai 3. Kayu, garam, tepung. Jadi dalam 3 ini, plus tadi kayu itu kayu salib. Yesus dia tidak hanya membawa darah, tapi darah dan air dan minyak. 3 ini memiliki makna selain di pengurapan, kesembuhan. Nah, saya jadi mantap dengan kata healing worship. When you worship dalam 4 elemen ini, engkau nggak hanya mengalami connection dan relation, you will get healing and restoration in your life. Garam ketika apa? Ini saya suka kata-kata ini. Kota itu baik, airnya nggak baik, bikin mandul. Orang itu nggak berbuah. Orangnya api, nasibnya yang nggak api. Gitu. Kira-kira gitu. Bagaimana air yang tidak baik itu disembuhkan? Ini semua simbol. Anda harus bisa baca. Jadi sebuah prinsip. Elisa melempar garam, dan air itu sembuh. What is salt? Covenant. Lalu ada masak sayur di kuali, ada racun. Elisa melempar apa? Tepung. Demikian pula waktu Musa itu sampai di Mara, yang pahit disedot oleh songgok kayu. Saya sudah bagikan, Yesus tidak hanya langsung mati, dia 6 jam. Terus bayangkan itu, 6 jam di atas kayu salib. Sebelumnya dia pukuli, disiksa. Domba yang dalam perjanjian lama tidak dikepui, tidak disiksa, langsung disembelih. Yesus disiksa. Saya bertahun-tahun nggak pernah, iya ya, semua punya makna. Jadi Yesus tidak hanya nyedot dosa, dia menyembuhkan, nyedot semua kepahitan, luka, penyakit. Ayo kita belajar. Semua luka dalam hidup kita, semua rasa pahit, semua racun, sedot. Kalau kotor, teman saya baru aja diare, berarti makan racun. Dibersihkan dari sakit, geletak, sembuh tapi masih lemah, sembuh sehat, ya toh? Dibersihkan lagi dari sembuh sehat bugar. Kalau terus dibersihkan, terakhir apa? Glowing. Targetnya Tuhan sama kita apa? Glowing. Siapa mau glowing? Ya, glowing. Terus dibersihkan. Jadi bukan hanya untuk orang luka dan sebagainya, termasuk saya harus dibersihkan terus. Makanya ada raja yang sudah berbalik kepada Tuhan, tapi bukit pengorbanan belum diruntuhkan. Jadi kemurniannya kurang, tapi sudah beribadah. Apa kita sudah murni 100%? Mungkin belum. Tapi kita belajar makin murni. Amin. Nah, perjanjian ini luar biasa. Dalam dunia sains ada yang namanya elektron. Kalau elektron itu sudah berpasangan, dipilih
pisahkan biar antar galaksi muter gini muter. Padahal galaksi itu katakan 10.000 tahun cahaya. Mau cahayanya kan butuh 10.000 tahun, tapi langsung sejut. Einstein bingung, seluruh sains sampai hari ini nggak bisa menjawab. Saya langsung nangkep makna ini. Ini keren. Ketika dua pribadi membuat covenant, tidak terbatas jarak. Ketika pasukan Amerika satu masuk dan ditembak, pesawatnya jatuh yang bagian pembak senjata itu. Yang luar biasa itu apa? Jatuhnya hari Jumat, dibebaskan hari Minggu, persis Paskah. Saya nggak tahu apakah ini tanda profetik atau apa. Dia, karena dia masuk anggotanya apa, Navy atau Army atau Delta Force, dia punya alat kecil yang dia menunjukkan posisinya dia. Masuk. Istilah ini bumi, umat Tuhan, ini surga. Bayangkan itu. Saya dapat ini, dengar ini, Cint. Iya Tuhan, kalau aku punya apa, perjanjian dan punya alat ini, dimanapun aku berada, surga mendeteksi kita. Dan dia siap mengirim pasukan untuk menolong kita. Wow, siapa mau? Harus punya alat. This covenant. Nah, Anda kalau baca kitab Yeskiel, waktu penghakiman ada 3 orang. Anak manusia, dan mulailah dari rumah Tuhan. Tua, muda, babat. Yang Anda coba ngerti, siapa yang mati? Orang fasik dan orang benar. Lewat. Tapi jangan sentuh orang yang punya tanda tahu. Dan itu diulang waktu Revelation, kitab Wahyu. Jangan apa-apa sampai kami menyelesaikan memberi tanda. Itu tanda harus spirit. Tetapi mungkin secara sistem juga bisa. Saya belum ngomong 100%. Tapi buat saya 144.000 orang yang mengikut Tuhan itu apa? Diberi ada tanda nama Allah di dahinya. Apa ya, dikatakan digedrik Yesus Kristus, Yesua gitu, ditato kan ya enggak toh, kan ini semua dalam spirit. Kalau Tuhan memberi, nah bedanya tangan kiri, lihat ya, dahi sama-sama dahinya, orangnya dapat tanda antikris apa? Tangan kanan. Kalau yang dari Yahweh, dahi sama tangan kiri. Jadi mirip. Lah kita dapat meterai itu apa? Benda fisik atau spirit? Spirit. Jadi sign of mark of the beast itu juga spirit. Itu keyakinan saya. Tapi saya tidak fokus itu. Pastikan Anda punya tanda perjanjian itu. Ini saatnya berita perjanjian itu difahami. Karena kunci transformasi itu lewat perjanjian, bukan lewat pengampunan. Pengampunan nggak cukup. Tuhan sendiri yang sudah mengajar. Ada levelnya. Tuhan pernah ngomong, jenis ini ada setan yang diusir tanpa puasa. Yang jenis ini nggak bisa kalau tidak doa puasa. Ini nggak bisa jenis ini kalau tidak doa puasa. Jadi kalau saya teruskan, berarti ada jenis yang nggak pakai puasa bisa diusir. Tapi jenis ini nggak bisa. Jenis doa dan puasa. Gitu loh saudara. Jadi dalam kerajaan surga pun ada levelnya. Tentara Amerika ada yang army biasa, ada yang Delta Force. Bayangkan satu negara cuma hansip semua. Gimana itu ketemu musuh yang hebat-hebat? Nggak bisa. Kerajaan surga butuh Kopassus. Ilya itu Kopassus. Tahu kok pasukan khusus. Satu serat bisa ngadepi 100 orang. Itu Kopassus. Nilainya tuh kayak gitu. Saya pernah baca. Untuk menerima pengampunan satu pihak, untuk masuk perjanjian dua pihak. You cannot. Anak bungsu, dia nggak hanya butuh pengampunan, dia butuh pemulihan yang hanya lewat restoration of covenant. Amin. Dari situ bukan hanya tangannya, tetapi hidupnya Bapa itu diinjek, diimpartasi. Amin. Membuat sesuatu yang benih itu keluar. Nature-nya itu menggelontor, mematahkan.
terang mengalahkan gelap. Tolong ditayangkan. Tahukah Anda bahwa hal yang paling menakutkan dalam kitab Wahyu bukanlah bencana itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa sebagian orang sudah memiliki tanda Tuhan. Tanda itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata manusia, juga bukan tanda yang digambar oleh tangan seseorang. Meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang, itu dikenali dengan jelas di surga. Karena itu bukan simbol biasa, melainkan tanda kepemilikan, sebuah bukti bahwa seseorang telah dipilih secara pribadi oleh Tuhan. Siapapun yang memiliki tanda ini, bukan lagi hanya seseorang yang hidup di dunia ini, melainkan seseorang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kebanyakan orang tidak pernah memperhatikan hal ini. Mereka lebih peduli pada status, uang, kesempatan dan kehidupan di depan mereka. Selalu berpikir bahwa apa yang benar-benar dapat melindungi mereka harus menjadi sesuatu yang bisa mereka genggam dengan tangan mereka sendiri. Namun kebenaran yang terungkap dalam kitab Wahyu justru sebaliknya. Pada akhirnya, apa yang benar-benar menentukan apakah seseorang dapat berdiri teguh bukanlah seberapa mampu mereka, melainkan apakah mereka memiliki tanda Tuhan. Karena ketika penghakiman benar-benar mulai jatuh, bencana, wabah, perang, dan kekacauan akan turun lapis demi lapis, dan seluruh dunia akan ditelan oleh ketakutan. Namun kitab suci mengatakan bahwa, sebelum semua ini sepenuhnya terjadi, para malaikat terlebih dahulu menerima sebuah perintah, meteraikan dahi para hamba Tuhan. Karena, ketika dunia akan memasuki guncangan terakhirnya, hal pertama yang dipedulikan Tuhan bukanlah siapa yang harus dihancurkan, tapi siapa yang benar-benar menjadi miliknya. Itulah bagian yang paling mencengangkan. Mereka yang dimeteraikan mungkin masih melihat kegelapan, tapi kegelapan tidak berhak menelannya. Mereka mungkin masih melewati badai, tapi badai tidak dapat melampaui tanda Tuhan sendiri, yang telah ditetapkan pada mereka. Yang benar-benar membuat mereka bertahan bukanlah keberuntungan, bukan kemampuan, tetapi tanda Tuhan. Jika penghakiman tiba-tiba datang suatu hari nanti, apakah Anda pikir Anda akan menjadi salah satu orang yang dikenali oleh Tuhan jika Anda juga percaya bahwa keamanan sejati seseorang hanya ditemukan di dalam Tuhan? Maka ketik "Semoga Tuhan menandai saya" di komentar, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang dapat memahami kebenaran ini. Ketika penghakiman datang yang benar-benar dapat menyelamatkan seseorang, bukanlah apa yang dunia berikan tapi tanda Tuhan. Tugas 5 jawatan mengajarkan jemaat supaya tidak bersandar berharap kepada manusia dengan ritual tetapi setiap orang memastikan dia menerima sign or seal of covenant. Sebab dalam penghakiman hanya orang yang menerima seal of covenant yang akan mengalami intervensi. Yang lain lewat. Makanya Alkitab tuh bukan gini, saya suka dengan ini. Kita harus melihat Alkitab tuh nggak boleh berhenti ayatiah. Harus Alkitabiah. The big picture. Dan Alkitab tuh nggak cerita angin sorga, cuma hiburan kosong. Dia betul-betul menunjukkan medan yang harus kita hadapi. Kok bisa menang, tapi caranya gini. Nggak take it for granted. Makanya waktu kapak itu muncul, yang suruh ngambil siapa? Orang itu. Saya pakai istilah, dia itu supranatural yang bekerja melalui natural. Nah, Yesus tidak membawa hanya darah pengampunan, Yesus menawarkan kepada kita darah perjanjian. Pastikan engkau masuk dan hidup dalam perjanjian. Pengampunan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda. Ya. Nah, penyembahan tidak lahir dari belas kasihannya, melainkan perjumpaan dengan His passion. Makanya worship itu harus ada garam, bukan hanya adoration. You live in the dimension of covenant. Apa yang diserahkan dalam covenant? Korban, tubuh, tepung itu tubuh. Your body, your life. Not your feeling only. Not your heart only. Dalam kebenaran. Jadi saya menemukan 3 nilai, saya renungkan. Ini memang muter ke sini. Keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Dan ini bukan konsep. Kebenaran itu way. The way of life. You walk, you move, you live in it. Walaupun baru sedikit, tapi engkau mulai Nah, makanya gulungan kitab itu nggak dilihat, nggak dibaca. Gulungan kitab itu kan berisi firman toh. Nggak suruh baca, suruh makan.
Jadi Tuhan kebenaran itu bukan berhenti dipelajari, dikagumi, api yo, ini gini. Ini jebakannya guru. Semua dapat wahyu A, dapat wahyu B, dapat wahyu C. Saya kaget ketika saya tertemplak. Ketika Elisa dan Elia jalan di Gilgal, di Betel, semua ada nabi, semua dapat pewahyuan bahwa Elia akan naik ke surga. Tapi problemnya mereka nggak pernah move. Betul ya? They never move. They just watch, not walk. Nah, ada 3 tokoh yang saya angkat. Mereka bukan datang dengan sebagai pendeta yang berkhotbah, tapi mereka membawa the value of kingdom. Isu utama apa? Kalau kita ngomong Paskah, seringkali orang bilang Paskah Yesus. Saya renungkan, saya dapat kembali kata kunci, lepas dari perbudakan. Budak itu apa? Nggak punya kekuatan. Budak itu dikontrol. Budak itu, saya ngomong, tidak punya identity, nggak punya dignity, nggak punya destiny. That's slave. Sekarang nggak ada perbudakan. Siapa bilang? Orang yang kena minjam, nggak bisa bayar, itu jadi budak. Dan berita Injil apa? Lepas dari budak. Amin. Amin. Dengan segala macam. Ada orang jadi budak cinta juga ada. Waduh, sudah dihanci, rusak sama pacarnya, nurut aja. Martin Luther bicara apa? All men are equal. Dia tuding konstitusinya Amerika, tapi prakteknya engkau melakukan hal yang opposite. Engkau bedakan orang kulit hitam di sana. Dia lepaskan, berubah konstitusi. Nelson Mandela, ini bicara apa? Kesetiaan. Padahal dia dianiaya, di penjara 25 tahun. Waktu dia diangkat jadi presiden, dia minta sipir yang ngencingi dia itu untuk berdoa buat dia, atau diundang, sehingga seluruh negeri tidak terjadi pertumpahan darah. Kesetiaan. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga apa? Belas kasihan. Jadi kita nggak bisa cuma nyembah tanpa kebenaran tadi. Pak Doni itu orang yang bertumbuh dalam Pentekos. Sejak kecil keluarga gereja. Saya kan nggak kenal itu. Saya kenalnya baru sudah mahasiswa. Dia cerita begini. Saya pikir, itu ada tante-tante tuh kalau sembahyang bisa meler-meler, bisa bisa nangis-nangis. Tapi kalau kena singgung sedikit, ngamuknya, jahatnya, minta ampun. Itu pernah cerita, saya nggak pernah lupa. Ada nggak? Saya tuh ngomong gini, saya disambut. Banyak Pak. Waduh, saya nggak pernah mikir banyak. Jadi orang bisa hidup dalam sebuah nilai yang oposit. Contohnya Amerika zaman Martin Luther, dia tulis konstitusi kayak gitu, dalam kehidupan sehari-hari dia melakukan apa? Rasisme. Betul nggak? Dia nggak sadar pertama, ditemplak sama Martin Luther, jadi dimakan. Apa yang dikehendaki Tuhan sama manusia? Adil dan mencintai, kesetiaan, dan tidak self-righteous. Nah, kita coba fokus di itu aja. Mari kita lihat ini. Contoh adalah apa? Prajurit. Dunia prajurit itu ngabdi dan setia. Ini ada filmnya. Jadi perang Korea Utara Selatan itu di perbatasan atau di gunung, ada di Cina, itu pasukan tentara Cina itu disuruh berjaga di gunung dan ada badai salju. Dan waktu tentara Amerika masuk, mereka tuh mati beku. Jadi mereka tuh ditugaskan di pos. Dan mereka nggak beranjak karena badai itu. Dan jenderal Amerika dalam dunia militer langsung begini, respect. Baru-baru ini saya mendapat satu pelajaran value. Di sebuah perguruan karate ada pengurus, anak orang kaya. Dia bukan orang fighter yang hebat, tapi dia masuk pengurus dan banyak berperan. Terus pimpinan perguruan itu sebagai rasa penghargaan ingin memberi sabuk hitam. Dia menolak, jangan, sensei, jangan, nggak usah. Saya nggak kemaruk. Dia masih sabuk hijau, masih. Tapi ini sebuah dan kehormatan atas jasa dan kontribusi dan dedikasinya. Akhirnya ini pengurus harus sabuk hitam. Jangan deh,
Istilahnya gini, harus PDP lah paling enggak ya, gitu ya. Kalau gereja harus PDP. Wah. Jadi akhirnya oke. Dan orang kalau ujian sapu hitam ranking dan level 1, istilahnya Shodan, itu 10 kali komite. Dan dia bilang, aku enggak ingin terima kayak Daud itu loh, aku enggak ingin kasih aja. Ini bukan orang Kristen, tapi dia tuh ngerti nilai ini. Aku mau lewati 10 kali komite. Padahal fisiknya nggak terlalu menunjang. Jadilah dia babak belur. Sempat KO saya cuma dapat cerita. Tapi dia bangun lagi, dia terusan akhirnya 10 itu lewat. That's value. Dan yang saya kata, ketika dia melewati 10, dia menerima respect. Bukan karena hebat. Kau bangun lagi. Karena kesetiaannya. Karena persisten. Kenapa Yesus dihormati? Karena dia setia sampai mati. Bukan hanya main duduk dadindoro. No. Dia berjuang. Amin. Kehormatan dalam kerajaan surga itu karena tanda dan orang melewati. Nggak bisa enggak. Sang guru, dia sudah melewati. Ini saya gambarin tuh, wah, saya nggak punya pilihan. Saya nggak boleh cuma ngajar saja. Saya harus belajar nih. Setia. Apalagi belas kasihan. Yang kugedaki ialah Hosea 6 ayat 6. Apa? Aku menyukai, I desire mercy more. Malah saya bukan more, lebih dari korban. Kau harus punya kita, walaupun masih dikit, harus ada kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan. Nah, saya ngambil 7 perjalanan tokoh-tokoh itu sebenarnya gambaran dari Yesus. It's all about Jesus, Sang Firman. Jadi 7 hari raya itu semua tentang Yesus. Saya percaya itu kalau 7 itu harus utuh. Yesus Natal lahir itu harus di hari raya Pondok Daun. Bukan keluar dari situ. Ternyata ada itu betul. Itu dihitung di Daun, itu di Pondok Daun. Salah satu kenapa di Bethlehem yang desa kok sampai kehabisan penginapan. Karena itu ada perayaan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya tapi tuh, waduh 5 Desember kita nggak ngeraya. Rayakan lah, nggak apa-apa. Kita, yang saya ajak, kita tetap nggak apa-apa. Karena bukan itu yang kita cari. Pengertiannya. Oke, apa gambaran Isa? Seperti domba keluh, setia sampai mati. That's Jesus. Bayangkan, saya nggak tahu ada yang ngomong anak 12, ada yang 18, ada 20. Tapi bayangkan, Pak, ini ada kayunya udah ada, apinya udah ada, korbannya mana? Abraham nggak pernah ngomong, Ishak nggak pernah tahu. Sampai di gunung, guys, detik terakhir, last moment, kamu. Coba itu Anda saya, Melayu lah. Lah aku yang Melayu deh. Pak Joguyon Pak. Iku mending. Lah lebih jahat lagi. Pisaunya papa silang-hilangan daripada gua dipateni tak bunuh dhisik papaku. Bisa begitu. Apalagi anak zaman sekarang bapaknya bisa dibunuh. Saya baca, Isa itu diem aja. Enggak ada kata Isa gerontak. Isa tanya, kenapa saya? That's Jesus. Yesus itu mengagumkan bukan hanya kehebatan aja, Pak. Taatnya itu. Wih, nurut. Tidak banyak lagi aku berkata kepadamu, sebab penguasa datang tidak berkuasa sendiri, tapi supaya dunia tahu aku mengasihi Bapa. Makanya dia menunjukkan. Nggak bisa ditangkap. Cari siapa?
Yesus dari Nazaret, akulah dia. Boom. You cannot touch me. You cannot catch me. I'm the boss. Lihat ya, emangnya saya bahasakan ya, Bandungan. Emangnya gue nggak bisa minta, kirim signal, panggil, datang, Delta Force, Kopassus. Ya kan begitu toh. Pasukan malaikat. Sampai ada IA ini gini, malaikat tuh waktu Yesus mau disalib, bos, ini gue sikat ini orang. Wah, Anda tahu kekuatannya satu malaikat? 185.000 Sanherib Kon. Satu batalion malaikat, api semua itu. Tapi karena misinya memang anak domba tersembelih, he was born to die. Makanya hari ini Anda nggak boleh berhenti di situ. Itu teladan sebagai manusia. Anda mau nyembah Yesus, berhenti hanya Yesus naik keledai atau Yesus yang naik kuda? Ada dua macam, bukan dua macam. Yesus itu yang naik keledai, yang naik kuda. Yang jelas sekarang Yesus nggak naik keledai. Udah selesai. Yes. Sekarang Yesus naik kuda. Kita buktikan kalau sudah di sana. Dia jenderal, dia panglima perang. Tapi dia nurut seperti domba yang teluh. Dua, Yusuf. Apa gambarannya? Dia dikhianati saudaranya. Tapi justru dia yang berbuat baik. Dia bukan cuma wis gak bales, nggak berhenti cuma tidak bales. Betul? Aku yang menampung kamu. Waktu ayahnya meninggal, jangan takut. Engkau memang jahat sama saya dulu, tapi Tuhan sudah membuat kebaikan buat saya. Aku sukses bukan supaya aku hebat, menyombongkan diri, supaya aku bisa memelihara engkau sebagai cikal bakal sebuah bangsa. Keren. Anda tahu? Nah ini lihat, Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Itu pengampunan, oke? Tapi gambarnya ada selanjut. Waktu khotbah pertama Petrus, apa yang aku harus lakukan? Percayalah saudara, waktu itu berkumpul orang Yahudi dari seluruh dunia, Shavuot, hari raya 7 minggu yang jadi Pentakosta. Di antara itu, paling tidak penafsiran saya punya logika. Itu juga ada orang-orang yang waktu sebelumnya ngomong, salibkan dia, salibkan dia. Tapi di saat Petrus khotbah, Roh Kudus menjamah dan membawa mereka bertobat. Artinya orang yang sudah teriak-teriak salibkan dia, Tuhan gak ngutuk, menawarkan diri untuk mereka diselamatkan. Yes. Yusuf adalah gambaran dari dikhianati saudara, kesetiaan. Salibkan dia. Dan Yusuf dikasih dan dapat perkenanan dan pengasihan dari ayah. Yesus juga mendapat pengasihan dan perkenanan dari Bapa. Oke. Yusuf adalah gambaran Yesus. Musa, dia raja, tapi dia rela bersama Yesus di surga. Dia turun, dia peduli sama saudaranya, dia bela, punya compassion. Dikatakan Musa apa? Setia. Setia. Sampai Tuhan sendiri yang ngubur. Biarlah engkau menjadi orang yang setia. Jangan pernah jadi pengkhianat. Ngomong di belakang jelek-jelek, jangan. Saya ngomong, kalau gue nggak setuju sama pemimpin, lu mundur. Jangan di dalam. Bum, 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 bum. Itu kerjaannya Lucifer. Iya kan? Dia bikin outsourcing. Bikin perusahaan dalam perusahaan. Siapa ini? Musa punya compassion, punya kesetiaan, punya keadilan. Dia memperjuangkan, membebaskan. Musa lengkaplah. Dan dia juga diancam hukum mati. Diancam mati waktu kecil. Demikian Yesus. Satunya oleh Fir'aun, satunya oleh Herodes. Samuel, sejak kecil dia menenun. Dan tidak ada firman yang gugur. Yesus umur 12 bisa menguasai Taurat, sudah. Artinya apa? Anda mau niru Yesus, Anda belajar firman. Jangan cuma dengar khotbah. Anda harus suka sama firman. Daud.
keadilan. Dia bisa mempertahankan apa? Dombanya. Tidak dibiarkan satupun. Dia rela mempertaruhkan hidupnya dengan singa dan beruang. Itu semua gambaran. Ya, Daud memerintah dengan adil. Bahkan Daud adalah gambaran sang Mesias. Dia imam dan raja. It's all about Jesus. Cuma banyak orang matanya buta, nggak bisa lihat. Didebatkan secara teologi. Ini nggak mungkin ada satu manusia. Ini kalau ini ya, berapa komponen dikocok-kocok. Misalnya jam itu ada berapa ratus komponen dikocok-kocok. Bisa kebetulan ini gato ini jadi jam. Bisa? Nggak mungkin. Ada manusia mulai lahirnya, matinya, apanya itu ditulis satu potong dari kitab Kejadian sampai muncul namanya Yesus Kristus. Lahirnya di Bethlehem, sampai Maria itu yang di Nazaret di Galilea. Terus Kaisar Agustus bikin sensus, dipaksa dia datang kembali ke Bethlehem dan dia harus melahirkan di Bethlehem. Menggenapi kitab Mika, Bethlehem. Sudah percaya nih Allah yang benar. Nggak cuma imam, logika saya, intelektual saya meneguhkan ini Gusti Allah yang benar. Nggak pakai mitos, nggak pakai legenda, nggak cerita-cerita dongeng. Ini bukan dongeng. Daniel, dia menguduskan diri. Dia penuh hikmat. Excellent spirit. Anda mau jadi seperti Yesus? Anda kepingin menjadi murid Yesus? Kita harus ketularan kesetiaannya, belas kasihannya. Ini menyertai. Sehingga adoration kita dengan covenant penyerahan diri, hidup, ada nilai ini. Sehingga kita nggak, oh Tuhan tuh sama orang jahat di setengah mati. Nggak bisa. Amin. Dan penyembahan kita akan berbeda. Terakhir, Esther. Cantik, suami konglomerat, keren. Bayangkan pesta pernikahannya berapa? 6 bulan. Pada Shangri-La tuh dulu saya masih dengar tuh 1 M atau berapa. Itu bukan satu Shangri-La, satu negara 6 bulan, duit piro itu. Berarti suaminya apa? Sugih. Mau punya suami sugih. Wis sugih wayu. Itu dia bisa mandi susu, kitekan, hari Senin hijau, hari Selasa merah, perawatan gitu. Kira-kira dia bisa mabuk. Saya tuh lihat artis yang ayu ya, waduh sudah terus pokoknya yo tadi ayu tambah ayu atau sing dipikir awake dadi ayu kok istilah. Dia nggak pernah mikir, tapi nggak semua artis yang peduli sama orang juga ada. Dia rela mempertaruhkan hidupnya untuk bangsanya. Dia Jesus. Dia nggak mabuk, wahyu nih aku gitu ya. Jadi Anda dan saya mau ngikut Yesus nggak boleh narsis. Orang patah hati nangisi ya gak iso, narsis ya gak iso. Sing dipikir itu awake dhewe terus. Anda harus puas ketika engkau lihat Yesus mengalami keadaan. That's worship. Itulah jadi murid. Saya masih tidak lupa. Murid itu nggak cukup hanya percaya. Dia belajar, dia ngefans, dia ikut gurunya. Simple. Anda nggak dituntut pinter. Kalau karate sabuk putih ya sudah putih. Kamu tekun. Naik nanti level to level. Anda nggak bisa naikkan dirimu sendiri ya. nanti sang guru yang oke, you cukup naik level. Yesus tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Anda tidak boleh. Anda harus berubah dari waktu ke waktu. Katakan, yang ini nggak boleh sama Yesus. Yesus tetap sama. Kita harus berubah menuju serupa. Dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari terang kepada terang, dari kekuatan kepada kekuatan, dari glory ke glory. Mari kita bangkit berdiri.